Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sumiati Tuteru. Saat ini merupakan dosen tetap di program studi agroteknologi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait pernyataan deskripsi diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Kemudian dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu yang merupakan mata kuliah wajib di semester 2, yaitu Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Dengan kode mata kuliah PBW 0208 dan bobot SKS sebanyak 3, di mana 2 SKS merupakan SKS teori dan 1 SKS merupakan SKS praktikum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang saya terapkan di dalam mata kuliah ini, yaitu dengan metode DIE yang kepanjangan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya, Delivery merupakan gambaran terkait dengan model pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas. Kemudian, Interaction menggambarkan hubungan saya dengan mahasiswa di dalam kelas saat perkuliahan berlangsung, dan yang ketiga, Assessment merupakan bentuk-bentuk penilaian atas kinerja mahasiswa yang saya lakukan dalam mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa faktor penting yang wajib untuk diketahui seperti 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Capaian pembelajaran, 3. Model pembelajaran yang saya gunakan. Deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menjelaskan tentang proses pembentukan tanah, faktor-faktor pembentuk tanah, morfologi, dan klasifikasi tanah dalam bidang pertanian. Selanjutnya, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan jumlah SKS sebanyak 3 dan merupakan mata kuliah syarat bagi mata kuliah selanjutnya seperti nutrisi tanaman, pengelolaan air, teknologi pupuk, dan pemupukan. Selain itu, mata kuliah ini juga memiliki mata kuliah syarat yang harus diambil terlebih dahulu seperti biologi dasar, kimia dasar, ekologi dasar. Kemudian, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini terdiri atas 4 poin, di mana mahasiswa diharapkan memahami ruang lingkup, pengertian, dan sejarah perkembangan ilmu tanah. Selanjutnya, mahasiswa mampu menunjukkan sikap ingin tahu, teliti, dan berpikir kritis selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan dalam mengembangkan konsep dasar ilmu tanah di bidang pertanian. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil percobaan atau penemuan tentang perkembangan tanah dan kaitannya dengan kondisi lingkungan sekitar. Kemudian di dalam mata kuliah ini terdapat topik-topik materi yang saya sampaikan selama 14 kali tatap muka atau selama 1 semester berlangsung, yaitu 1. Ruang lingkup ilmu tanah, yang kedua proses pembentukan tanah, yang ketiga genesa tanah, yang keempat morfologi tanah, 5 sifat fisik tanah, kemudian 6 bahan organik dan jasad hidup, pupuk dan pemupukan, pencemaran tanah, dan terakhir konservasi tanah dan air. Selanjutnya ada juga pustaka pendukung yang saya gunakan dalam proses perkuliahan ini, seperti yang tertera pada layar. Ini merupakan beberapa buku yang mungkin sudah lawas, tetapi sangat relevan untuk digunakan. Selain buku-buku ini, ada juga saya tambahkan beberapa jurnal yang mempunyai hubungan dengan materi-materi yang sudah saya terangkan. Nah, seperti yang saya terangkan di awal video terkait metode pembelajaran saya, yaitu metode DIE, di mana proses delivery materi di dalam kelas saya lakukan secara student center learning seperti pada umumnya, dengan melakukan penyampaian kontrak mata kuliah di awal kuliah atau merupakan kuliah perdana sebelum saya memaparkan materi dari topik-topik yang sudah saya sebutkan. Nah, di dalam kontrak kuliah ini biasanya saya menyebutkan atau menjelaskan deskripsi daripada mata kuliah ini sendiri, capaian pembelajaran mata kuliah, bentuk-bentuk penilaian saya kepada mahasiswa, dan selanjutnya penyampaian terkait sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar ketertiban yang sudah ditetapkan bersama. Nah,
setelah penyampaian kontrak mata kuliah saya lakukan, selanjutnya saya berpindah ke penyampaian materi atas kesepakatan bersama dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, penyampaian materi saya lakukan selama beberapa menit dan saya selingi dengan beberapa pertanyaan terkait dengan topik materi. Hal ini saya gunakan supaya kelas yang saya kuliahkan itu seperti ada hubungan interaksi antara saya dengan mereka, setidaknya tidak hanya saya yang memberikan ceramah di depan. Nah, selain itu, butir-butir pertanyaan yang saya ajukan kepada mahasiswa di tiap materi, biasanya itu merupakan motivasi yang saya lakukan kepada mahasiswa untuk memacu pengetahuan mereka dalam keingintahuan serta masalah yang mereka temui di lapangan. Selanjutnya, selain itu juga biasanya pada saat akhir teori yang saya sampaikan, itu terjadi proses diskusi terkait dengan temuan-temuan di lapangan atau kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa. Karena diketahui bahwa mahasiswa yang saya ajar merupakan petani lokal yang saat ini ada di Wamena, di mana sistem pertaniannya sejak dahulu hingga kini merupakan sistem pertanian organik, dan kita ketahui bahwa tanah merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan produksi tanaman. Selanjutnya interaksi, saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam kelas selama proses perkuliahan itu secara tatap muka terjadwal atau sinkronus selama 14 kali dalam satu semester. Nah, berikut adalah bentuk asesmen, bentuk-bentuk tes yang saya terapkan dalam mata kuliah ini atau dalam kelas terdiri atas bentuk tes dan non-tes, kemudian lembar observasi, unjuk kerja, kemudian pembuatan makalah atau karya ilmiah, dan tes tertulis. Nah, frekuensi tes ini sendiri saya berikan selama beberapa kali, seperti contoh UTS dan UAS itu sudah pasti hanya sekali. Selanjutnya pemberian tugas rumah itu 2-3 kali. Selanjutnya ada tambahan dalam bentuk kuis yang saya lakukan seminggu sebelum UTS dan seminggu sebelum UAS. Nah, nilai kuis ini saya akan masukkan ke nilai tambahan di dalam nilai tugas mahasiswa tersebut. Kemudian presentasi bobot penilaian yang saya tetapkan, dan ini berlaku di kampus saya, yaitu terdiri atas kehadiran dengan bobot 30%. Selanjutnya tugas dan praktikum sebanyak 20%, kemudian UTS sebanyak 20%, dan terakhir UAS sebanyak 30%. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video saya selama proses perkuliahan berlangsung. Oke. Perlu kalian tahu bahwa 4 penyusun utama tanah ada bahan mineral sebesar 45% untuk volumenya, kemudian bahan organiknya 5% untuk 5% volume, airnya itu 20-30%, kemudian ada udara 20-30%. Ini adalah bahan penyusun tanah, penyusun utama tanah. Coba bayangkan. Jadi semua tanah bukan organik, tanah mineral, penyusun utamanya adalah ini. Ada 4. Jadi kalau ibu tanya, coba sebutkan 4 penyusun utama tanah. Ini. Nah, kalian mungkin tidak perlu catat karena ini ada di kopian toh, sudah dapat toh, tinggal kalian kasih tanda. 4 penyusun utama tanah, ingat ada bahan mineral, ada bahan organik, ada air, dan juga udara. Seperti itu. Saya. Nah, ini presentasinya. Kemudian kemarin ibu sudah bilang bahwa dalam satu galian tanah, untuk melihat lapisan tanah, kalian bisa gali tanah, baru kasih rata. Nanti ada lihat ada sebanyak 7 lapisan tanah, di mana lapisan yang paling bawah itu warnanya juga beda-beda ya. Dari atas warnanya bisa gelap, kemudian turun ke lapisan kedua warnanya sudah agak pudar, ketiga lebih pudar lagi, dan seterusnya.
Di sini dia menjelaskan bahwa tanah lapisan bawah itu paling sedikit kandungan bahan organiknya. Kemudian dia lebih keras, lebih padat. Kalau kita gali tanah di atas kan dia masih gembur kok, masih gampang orang skop. Tapi semakin ke dalam, semakin ke bawah, tanah itu akan semakin padat. Kemudian pori-porinya juga lebih tinggi, pori mikro. Nah, karena keberadaan pori mikro ini, makanya kalau air sudah sampai pada lapisan bawah tanah, itu sudah sulit untuk dia melesat ke dalam. Makanya kalau sudah orang dari sumur, kalian lihat loh, kenapa dari ke bawah makin ke bawah makin ke bawah dapat air. Karena semakin ke bawah air itu sudah susah untuk mengalir. Apalagi kalau sudah dapat mata air, berarti dia akan tertampung di bagian bawah. Itu terkait dengan pori mikro tanah. Jadi kalau di atas pasti belum dapat air karena pori mikronya itu besar, jadi porinya besar. Otomatis air tetap tidak ada. Harus dia gali makin ke bawah, makin ke dalam sampai kira-kira 4 meter, 5 meter tergantung daerah itu untuk dapat mata air. Nah, itu terkait dengan pori mikro. Bisa paham sampai sini? Ini kelompok 1 punya topik. Bisa paham? Oke, tadi ada pertanyaan lagi kalau tidak salah terkait dengan ciri berikutnya yang membedakan tanah organik dengan tanah mineral. Berat volume tanah organik ringan. Yang tadi aku bilang, kenapa ringan? Karena dia gembur. Kalau tanah yang gembur, dia hancur, dia ringan atau berat? Ringan. Karena tadi dia tidak padat. Kita mesti kasih padat dulu, baru dia bisa padat. Cara padatkan dia berarti kita harus tambahkan air. Tetapi kalau tanah mineral seperti tanah liat, seperti Lamina punya tanah ya, itu yang hujan sedikit sudah padat, becek. Nah, itu berat volumenya itu sangat berat dibandingkan tanah yang gembur. Kemudian tadi sudah warnanya kalau tanah organik hitam, sedangkan tanah mineral warnanya agak cerah, lebih dari tanah organik. Bisa ya? Oke, sedikit lagi untuk bahan mineral. Ini adalah gambaran bahan mineral. Jadi yang tadi aku bilang ada mineral yang diperoleh dari pelapukan secara fisik dan kimia bebatuan. Di sini ada batuan debu, vulkanik, batuan endapan dan batuan metamorfosa. Jadi ingat, batu itu bukan cuma satu jenis. Di sini dia sudah sebutkan ada 3 jenis. Nah, batu-batu ini yang dia mengalami pelapukan secara fisik berarti dihancurkan, dia mengalami penghancuran. Atau sedangkan secara kimia dia terurai, dia pecah sendiri karena adanya proses alam. Mungkin hujan atau apa, maksudnya hancur batu, punya hancur menjadi tanah. Jadi tanah itu adalah kulit terluar bumi yang dibentuk oleh hasil pelapukan. Kalau berbicara hasil pelapukan berarti hasil penghancuran batu, penghancuran tanaman. Bisa paham sampai sini pengertian tanah? Jelas? Oke, ini adalah gambaran terkait dengan bahan mineral penyusun tanah. Nah, bahan mineral saya ulang, ada 3 batu yang menyusun mineral tanah. Untuk tanah mineral ada batuan beku atau vulkanik, batuan endapan dan metamorfosa. Nah, kemudian mereka membentuk bahan mineral dengan berbagai ukuran. 1, ada pasir, ada debu, ada liat. Jadi yang pasir, debu, liat itu berasal dari proses pelapukan batu. Nah, pasir sendiri dia punya ukuran itu 2 mikro sampai 50 μ. Kalau berbicara μ berarti dia sudah di bawah mili, berarti sudah paling kecil. Itu untuk pasir. Kemudian debu bahkan 50 μ sampai 2 μ saja. Itu debu. Makanya debu kita tiup langsung dia terbang. Karena ukurannya itu 50 μ.
sudah sangat tinggi ukurannya, berarti ukurannya sangat ringan. Kemudian untuk dia sendiri kurang dari, ingat tanda begini berarti bacanya kurang dari 2 μ. Lihat, dia juga sangat kecil. Jadi batu yang bertiga ini dia akan diurai, dia mengalami proses pelapukan, kemudian dia terbentuk pasir, debu dan liat. Jadi jangan salah kalau orang tanya tanah itu dari mana? Tanah adalah lapisan terluar bumi yang terbentuk dari proses pelapukan, bebatuan dan tanaman. Bisa? Oke. Nah, nanti dari sini dia pecahkan lagi ada mineral primer, mineral sekunder, dan mineral yang mengandung unsur hara. Itu berasal dari bahan organik tanah yang diperoleh dari sisa-sisa tanaman atau makhluk hidup yang mati, seperti binatang yang mati di area tersebut. Oke, itu sekilas tentang tanah mineral dan organik. Oke, sampai di sini ada yang sudah tahu apa itu bahan organik tanah? Itu kelompok berapa? Kelompok 2 atau kelompok 3? Tiga. Masih 1 ya? Oke, kalian bisa baca sendiri, ini ada di fotokopian kalian. Apa itu bahan organik tanah yang dari tadi Ibu jelaskan. Jadi bahan organik tanah itu terkait dengan sisa-sisa tumbuhan dan binatang yang sebagian telah mengalami pelapukan. Bahan organik tanah itu yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, didapat dari mana? Didapat dari hasil penguraian pelapukan tanaman dan binatang yang mati. Nah, kalau kalian bertanya Ibu, kira-kira bagaimana dia mengurai? Siapa yang mengurai? Kalau kayak binatang yang mati di hutan, terus dibiarkan di situ, kira-kira proses penguraiannya seperti apa? Nah, ingat di tanah sendiri ada namanya mikroorganisme tanah, di mana dia tinggalnya di tanah dan dia bertugas untuk mengurai, mencacah tanaman atau hewan-hewan yang mati, punya bangkai di situ, daun-daun kering yang gugur di tanah, dia yang makan, dia rombak semua, menghancurkan itu semua, jadilah BOT atau bahan organik tanah yang kemudian diambil atau diserap oleh akar tanaman. Jadi semua ada siklusnya, dari tanah kembali lagi ke tanah, seperti itu. Ini adalah pengertian dari BOT itu sendiri seperti apa. Nah, BOT terdiri atas jaringan asli dan bagian yang sedang mengalami pelapukan. Kemudian ada humus. Kemudian dia juga bermuatan listrik. Ini adalah ciri-ciri daripada BOT. BOT itu berkaitan dengan tingkat kesuburan tanah. Dan kalau BOT rendah, tanah itu tidak subur. Kemudian BOT sendiri dia sebagai sumber daripada unsur hara N, P, dan S. Sudah tahu fungsi-fungsi dari unsur hara bagi tanaman? Tahu atau tidak? Orang agrotek harus tahu. Kalau Ibu ajar tentang tanah, sekarang lanjut di kelompok 2 ya. Nanti setelah itu kalau Ibu bisa ya? Kelompok 2 silakan maju ke depan. Ini yang pertama ada Mawenda, Sinis Gujange, Jipul Suraru, terus Mariana Leka dan Endus Tabuni dan Jatuhnya. Terima kasih.
waktu berjalan terus, saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri untuk membacakan hasil yang sudah kami diskusikan bersama. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kami akan belajar tentang proses pembentukan tanah. Teman-teman tolong lihat baik-baik kami yang sini sendiri. Tanah adalah bagian kerana bumi yang tersusun dari mineral dan batuan sebagai lapisan terluar permukaan bumi. Tanah sebagai tanah dapat mendukung kehidupan pertumbuhan dengan penyediaan unsur hara dan lain. Selain itu, tanah juga bisa menjadi habitat bagi berbagai mikroorganisme. Di samping manfaat berubah, diperlukan proses panjang dalam pembentukan tanah. Proses ini harus melalui rentang waktu yang cukup lama. Ada 4 tahap dalam proses pembentukan tanah, yaitu pelakukan batuan, pembentukan struktur tanah, tumbuhan tanaman perintis, tumbuhnya tanaman perintis, dan penyuburan tanah. Agar lebih memahami, simak penjelasan berikut. 4 tahap proses pembentukan tanah. 1. Pelakukan batuan. Proses pelakukan batuan terjadi ketika batuan hancur secara fisik, kimiawi, dan geologis. Proses ini biasanya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Faktor yang mempengaruhinya adalah cuaca, suhu, dan tekanan dalam batuan itu sendiri. Proses pelakukan batuan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fisik, kimiawi, dan geologis. Bagaimana pelakukan fisik terjadi karena hancurnya material batuan yang tidak mengubah struktur kimiawinya. Proses ini biasanya dipengaruhi oleh iklim dan cuaca yang sangat ekstrem. Pada proses ini batuan akan menjadi artikel yang lebih kecil. B. Pelakukan kimiawi terjadi karena perubahan struktur kimiawi di dalam batuan. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan kondensasi metan dan lumpur yang akhirnya menciptakan efek korosif pada batuan. C. Pelakukan biologis terjadi karena aktivitas makhluk hidup dan faktor alam. Pelakukan biologis adalah penyembuhan yang menjadi butiran baku menjadi sesuai dengan sifat tanah. Kemudian pada kelompok 1 pertanyaan, kelompok 3 1 pertanyaan. Oke, kelompok 1 diberikan kesempatan 1 pertanyaan dan kelompok 3 bersama. Siapa yang mau keluar? Silakan. Ya, kelompok 1. Coba kasih cerita suaranya. Hubungan dalam seperti apa? Tumbuhnya tanaman perintis. Ya, tanaman perintis itu seperti apa? Terima kasih pertanyaannya. Kami melihat pada materi untuk menjawab. Kita ulang dulu pertanyaannya. Yang dimaksud dengan tumbuhnya tanaman perintis itu yang bagaimana ceritanya? Tanaman perintis itu seperti apa? Supaya ada di kalian punya makalah itu. Yang ketiga, baik, terima kasih. Pertanyaan dari tema tumbuhan dalam
kurang lebih besar tadi ini. Jadi kata adalah menurut kelompok 2 yang dijawab oleh Emilius, tumbuhan perintis yang dimaksud di sini adalah tumbuhan yang lebih besar ukurannya daripada lumut. Dia memiliki akar yang bisa masuk melalui celah batu. Itu yang namanya tumbuhan perintis atau bawah. Jadi tumbuhan ini yang bikin batu bisa hancur karena dia punya akar bisa masuk di dalam celah batu. Bisa? Oke. Lanjut. Kelompok 3. Cuma dikasih kesempatan satu-satu pertanyaan. Kelompok 3. Kelompok 3 mau bertanya 3 proses perlombaan yang berlangsung fungsional fisik, kimia, dan biologi. Yaitu antara 3 itu Siapa yang menjawab? Ada 3 jawaban itu. Boleh dibagi satu siapa jawab, satu siapa jawab. Lakukan fisik itu yang bagaimana? Ada di makalah kalian? Tapi ambil yang ringkasnya saja. Lakukan fisik jadi karena iklim dan cuaca boleh. Siapa yang menjawab? Imam, Marudi, Senior, silakan. Baik. Oh, ada 2 orang. Oke, bagi. Siapa yang fisik, siapa kimia, siapa biologis? Silakan. Ya, Emilius silakan. Fisik. Oh, Emang fisik. Emilius jawab yang mana? Kimia. Oke, Emma silakan duluan yang fisik. Lakukan fisik berarti seperti apa? Lakukan fisik terjadi pada hancurnya material bantuan dan tidak mengubah struktur kimiawi. Oke, lakukan fisik terjadi karena hancurnya material batuan yang tidak mengubah struktur kimia dari batuan tersebut. Nah, ibu tambah, lakukan fisik sendiri terjadi karena pengaruh cuaca dan iklim yang ekstrim, entah itu hujan yang berlebihan ataupun kemarau yang berlebihan. Kalau kalian bisa lihat tanah, kalau panas tinggi berarti dia retak, itu pun batu juga bisa retak sendiri. Kalau hujan, orang bilang batu yang keras kalau semakin ditetesi air pasti tetap akan hancur kan tidak? Hancur. Itu sudah yang namanya melakukan fisik. Kemudian ibu langsung saja karena waktunya ibu sudah selesai toh. Jadi untuk materi ini kalian bisa baca ada di kopian. Bagi yang mengerti kita ketemu nanti hari ini. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kurang lebih mohon maaf. Untuk yang lainnya tolong banyak belajar. Kopian sudah di tangan. Nanti yang di UAS ditekankan sekali lagi formil dari presentasi kalian masing-masing kelompok. Oke, selamat pagi semua.